Pernahkah Anda mendengar orang berkata, Tuhan sedang menghajar manusia melalui coronavirus agar manusia bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan sedang menghukum manusia melalui kegoncangan ekonomi akibat coronavirus agar manusia sadar dan bertobat. Oh, saya sedang diuji Tuhan melalui penyakit kanker ini. Kalau tidak ada ujian, manusia tidak belajar mencari Tuhan dan tidak sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Oh, kebangkrutan ini akibat saya terlalu sombong, mengandalkan diri sendiri. Tuhan menghajar saya agar bertobat dan sadar. Pertanyaannya, benarkah pernyataan-pernyataan di atas tersebut? Sehingga dalam hati kecil kita timbul rasa takut kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak taat, kita bisa celaka. Pertanyaannya, benarkah Tuhan sekejam itu sehingga menimpakan hal buruk, bahkan yang mematikan untuk anak-anaknya? Ketika seorang percaya bahwa coronavirus merupakan pukulan dari Tuhan agar manusia bertobat, lalu orang menerima dengan pasrah. Akibatnya dia tidak berusaha meraih kesembuhan yang dijanjikan Tuhan. Yang bangkrut pun jadi pasrah dengan penuh ketakutan. Padahal iblis sengaja memberi kita mindset yang salah agar kita kalah. Bayangkan saja, apakah mungkin karena anak kita nakal, lalu kita sengaja membuatnya jadi sakit? Apalagi sakit kanker atau coronavirus yang mematikan. Lalu karena anak kita tidak taat, dibikin bangkrutlah. Mana ada orang tua sekejam itu? Sebagai orang tua, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin agar anak kita tetap sehat. Bahkan rela menjual apa saja yang kita miliki demi mengobati anak kita yang sakit. Bahkan kalau bisa menggantikan dia pun kita rela. Kalau kita manusia yang berdosa saja rela berbuat demikian, apakah mungkin Allah yang Maha Kasih dan Maha Sempurna merancangkan hal yang buruk untuk anak-anaknya? Mari kita belajar kebenaran Alkitab tentang kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang pertama, segala yang baik datangnya dari Tuhan, tetapi segala yang jahat datangnya dari iblis. Iblis adalah pencuri, mencuri kesehatan, kebahagiaan, kekayaan, keselamatan. Iblis adalah pembunuh, membunuh iman, pengharapan, kasih. Iblis adalah pembinasa, membinasakan melalui dosa dan kutuk. Tuhan itu pemberi kehidupan dan kelimpahan. Dari hasil buah kita tahu pohon itu baik atau jahat. Nah, yang kedua, kebenaran Alkitab tentang kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku kasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yang kedua, segala yang baik berasal dari Tuhan. Segala yang buruk akibat dari kesalahan manusia sendiri. Coronavirus terjadi akibat manusia makan kelelawar. Sehingga virus yang ada di kelelawar masuk ke tubuh manusia dan menyebar di antara manusia. Coronavirus akibat manusia salah makan. Bukankah sama seperti dosa pertama manusia di Taman Eden? Salah makan. Mengapa ada orang sakit?
Akibat cara hidup yang salah. Mengapa ada orang cacat? Akibat dosa dan kesalahan manusia sendiri. Mengapa ada orang jatuh miskin? Akibat kesalahan manusia. Mengapa ada bencana? Akibat kesalahan manusia tidak menjaga alam dengan baik. Tuhan memberi kuasa agar manusia berkuasa atas binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Tetapi akibat dosa manusia, maka sekarang binatang dan tumbuh-tumbuhan dan alam semesta menaklukkan manusia. Buktinya ganja dan marijuana termasuk tumbuh-tumbuhan yang menaklukkan dan menghancurkan manusia. Rokok dan tembakau berasal dari tumbuh-tumbuhan yang menjerat dan menaklukkan manusia. Bakteri penyakit termasuk coronavirus, termasuk jenis binatang-binatang yang menaklukkan manusia. Yang ketiga, kebenaran Alkitab tentang kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, sebab aku ini Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, rencana Tuhan selalu baik. Manusia harus kembali mengikuti rencana Tuhan. Rencana manusia harus diubah mengikuti rencana Tuhan kembali, yaitu mentaati kebenaran Alkitab. Kita harus hidup mengasihi Tuhan dan sesama, menjaga kesehatan dengan baik, cara makan yang sehat, pola hidup yang sehat, rajin olahraga, tidak lagi serakah dan tidak merugikan orang lain, bahkan lingkungan. Tuhan memberi hikmat kepada para dokter agar memberi nasihat kepada kita, jangan salah makan, olahraga teratur, jangan stres, jangan merokok, jangan langgar nasihat tersebut, sebab semua nasihat itu demi kebaikan manusia sendiri. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini, mari kita kembali kepada rencana Tuhan, dan percayalah Tuhan tetap baik, karena segala yang baik datangnya dari Tuhan. 3 kebenaran Alkitab tentang kebaikan Tuhan. Yang pertama, segala yang baik datangnya dari Tuhan, segala yang jahat datangnya dari iblis. Yang kedua, segala yang baik berasal dari Tuhan, segala yang buruk akibat dari kesalahan manusia sendiri. Yang ketiga, rencana Tuhan selalu baik. Manusia harus kembali mengikuti rencana Tuhan. Salam bahagia.